Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu yaitu Bu Tri Nur Handayani. Kalian panggil Ibu cukup dengan Bu Tri. Di sini Ibu mengajar bidang studi IPS kelas 7 dan kelas 8. Anak-anak, walaupun belajar kita jarak jauh, Ibu harap semangat kalian untuk belajar tidak menurun. Karena menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu dapat mengubah dunia. Dari kutipan ini semoga memberikan motivasi kalian untuk tetap semangat belajar. Bab 1 yang akan kita pelajari di semester ini yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan, di mana Ibu akan memberikan gambaran mengenai bab 1 yang akan kita pelajari. Di sini ada peta konsep, yaitu ada perubahan karakteristik ruang, lalu ada interaksi keruangan, dan ada skala, dan kita akan membahas tentang Indonesia, di mana kita akan membahas tentang dinamika pendudukan, keadaan etnik dan budaya, lalu kondisi alam dan sebarannya, sehingga terjadinya interaksi antar wilayah di Indonesia, lalu perubahan akibat interaksi keruangan yang terdiri dari perubahan aspek fisik dan perubahan sosial budaya. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian pun diharapkan dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh-contoh interaksi keruangan antara wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, lalu menunjukkan unsur-unsur komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara letak astronomis dan geografis, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya, menjelaskan implikasi letak sumber daya alam, kependudukan, kondisi alam, dan keragaman flora dan fauna di Indonesia, dan yang terakhir, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Yaitulah tujuan dari pembelajaran kita bab 1 ini. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang, di mana setiap makhluk hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Karena tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Seperti halnya manusia yang tidak bisa hidup sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ruang? Ya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, ataupun danau, dan di bawah permukaan bumi, yaitu air tanah. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi, karena keseluruhan bumi terdapat ruang. Jadi ruang itu segala yang ada di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, jika wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir pantai pastinya menghasilkan ikan. Nah, lalu kedua wilayah tersebut saling membutuhkan, di mana
wilayah pegunungan membutuhkan ikan dan wilayah pesisir pantai pasti membutuhkan sayuran. Sehingga keduanya ini saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Maksudnya, kontak langsung di sini adalah interaksi yang terjadi secara langsung tanpa perantara dan dilakukan tatap muka atau pesan yang disampaikan langsung ke orang yang dituju. Dan ada kontak tidak langsung, maksudnya adalah melalui perantara. Jadi pesannya itu disampaikan melalui pihak ketiga atau seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu pembelajaran melakukan internet atau daring. Ya, yang kita lakukan hari ini pun juga termasuk kontak tidak langsung. Nah, ada pun beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu pertama ada saling melengkapi, kedua kesempatan antara, dan ketiga kemudahan transfer. Berikut penjelasannya dari kondisi interaksi keruangan. Yang pertama yaitu saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas atau penghasilannya. Bisa kalian amati di sini ada wilayah A surplus ikan atau penghasil ikan dan wilayah B penghasil sayuran. Di mana wilayah A merupakan penghasil ikan, sedangkan wilayah B penghasil sayuran. Wilayah A pasti membutuhkan sayuran dan sebaliknya wilayah B membutuhkan ikan. Nah, kedua wilayah tersebut pun melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan jual beli. Jadi di sini yang disebut saling melengkapi seperti itu. Jika wilayah A membutuhkan sesuatu tapi di wilayah A itu tidak tersedia, maka wilayah A akan berinteraksi ke wilayah B apa yang ia butuhkan, dan sebaliknya pun seperti itu. Ada kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Bisa kalian amati lagi, di sini ada gambar wilayah A penghasil ikan minus sayuran. Wilayah B penghasil sayuran tapi tidak menghasilkan ikan. Wilayah C menghasilkan sayuran tapi tidak menghasilkan ikan. Kalian perhatikan tanda panah tersebut, di mana wilayah A dan wilayah B tanda panahnya terputus-putus ya, berarti mengartikan bahwa interaksi tersebut tidak kuat. Sedangkan wilayah A dan wilayah C tanda panahnya tidak terputus-putus, berarti interaksinya itu dia kuat. Dimana wilayah A biasanya kan dia belanja ke wilayah B nih, tapi ternyata ada wilayah C yang memiliki penghasilan sayur dan ikan, namun jaraknya lebih dekat dan ongkos transportnya lebih murah. Maka pembeli sayuran wilayah A akan membeli di wilayah C. Gitu. Jadi kesempatan antara di sini ada pilihan. Jika wilayah B dia memiliki sayuran tapi minus ikan, namun jaraknya dan ongkosnya pun lebih mahal dibandingkan wilayah C, pasti kita akan memilih wilayah C, di mana dia jaraknya lebih dekat dan transportnya lebih murah. Lalu ada kemudahan transport, di mana kemudahan transport di sini yaitu pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antaruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan.
Jika jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Nah, namun jalan menuju wilayah B ini mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayur ke wilayah B. Kenapa? Karena tadi jalannya itu rusak, mengakibatkan susah untuk dilalui. Jadi kemudian transfer adalah perpindahan seseorang ataupun barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan memperhatikan infrastruktur serta biayanya. Ya Nana, cukup sekian pembahasan materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan dapat bertanya di grup WA ataupun langsung hubungi Ibu secara japri ke nomor yang telah diberikan. Untuk tugas setelah tayangan ini kalian dapat